Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adriansa dengan NIM 24 OSP 105 dan saya dari kelas 2C. Sini saya akan menjelaskan UAS mesin listrik. Yang pertama 12 nomor. Yang pertama soal pertama, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya generator listrik. Mata kuliah mesin listrik atau generator diaplikasikan pada pembangkit tenaga listrik seperti PLTU, PLTA, PLTG, PLTD, PLTS, dan PLTB. Industri manufaktur atau genset sistem backup listrik, bidang energi terbarukan, perkapalan dan transportasi pertambangan, dan migas, instalasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik. Itu soal dan jawaban dari soal pertama. Dan lanjut soal nomor 2. Apa itu mesin listrik? Mesin listrik, saya akan jawab, mesin listrik adalah perangkat elektromekanik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, contohnya motor listrik dan generator listrik. Soal ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Soal nomor 4. Uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Nah, ini uraiannya. Generator listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis arus keluaran, generator AC, generator DC, prinsip kerja, generator sinkron, generator asinkron, sistem eksitasi, penguatan sendiri, penguatan terpisah, konstruksi rotor, kutub dalam dan kutub luar. Soal kelima, apa itu generator sinkron dan asinkron? Pertama, generator sinkron, generator yang kecepatan rotornya sama dengan kecepatan medan putar stator. Generator asinkron, generator yang kecepatan rotornya tidak sama dengan kecepatan medan putar. Soal keenam, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk melayani listrik ke masyarakat? Generator yang paling umum digunakan adalah generator AC sinkron 3 fasa karena stabil, efisien, dan cocok untuk sistem distribusi tenaga listrik. Lanjut soal ketujuh, bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Generator AC bekerja berdasarkan hukum Faraday, yaitu kumparan atau magnet diputar dalam medan magnet. Terjadi perubahan flux magnet, timbul tegangan bolak-balik atau AC pada terminal generator. Lanjut soal nomor 8. Bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Nah, generator DC bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik atau arus bolak-balik yang dihasilkan di jangkar diserahkan oleh komutator sehingga keluar sebagai arus searah atau DC. Lanjut soal 9. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Nah, komponen utama generator AC atau stator, tempat kumparan jangkar dan pembangkitan tenaga rotor, menghasilkan medan magnet, sub poros menyalurkan energi mekanik, bearing menopang poros agar berputar halus, sistem eksitasi memberi arus medan. Lanjut soal nomor 10. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik DC. Nah, komponen utama generator DC, kutub medan menghasilkan magnet medan, kumparan jangkar atau disebut armatur, tempat timbulnya tegangan atau TGGL, komutator menyerahkan arus AC menjadi DC, brush atau sikat-sikat menyalurkan arus ke rangkaian luar, poros dan bearing mendukung putaran mekanik. Lanjut soal nomor 11. Jelaskan istilah berikut. Eksitasi penguatan, proses pemberian arus ke medan magnet. Kumparan medan, kumparan
pembentuk medan magnet, kumparan jangkar atau armatur, kumparan tempat tegangan diinduksikan, brush atau sikat-sikat, kontak listrik antara komutator, dan rangkaian luar penguat sendiri. Penguat sendiri arus medan berasal dari generator itu sendiri. Penguat terpisah, arus medan berasal dari sumber luar. Dan soal yang terakhir, apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Perbedaan generator kutub dalam. Kutub magnet berada di rotor generator, sedangkan kutub luar, kutub magnet berada di stator. Baik, saya akan melanjutkan soal bagian B, yaitu diketahui ABC 3 digit NIM terakhir. Nah, 3 digit NIM terakhir saya itu 105. Kita BC 2 digit NIM terakhir yaitu 05. Nah, diketahui ET sama dengan 105 sin omega volt, atau EA kita dapatkan hasil 105 sin A volt, berarti V sama dengan 5 Hz, dan omega kita pakai rumus omega 2NF, jadi sama dengan 2 kali 3,14 kali 0,5 sesuai dengan 2 digit terakhir saya. Nah, kita dapat ratsnya itu 31,4 rats. Nah, berikut gelombang sinusnya. Sorry teman-teman, karena gelombang saya ini asal-asal kurang bagus. Nah, gelombang sinus gelombangnya ini V puncaknya itu 105 sesuai dengan NIM saya, dan V minimalnya minus 105. Sorry teman, sini harusnya minus 105. Jadi dimulai dari 0 naik ke 105 volt, dan turun lagi ke minus 105 volt, dan kembali lagi ke 0. Gitu sinus gelombang AC-nya. Lanjut bagian B, V max-nya itu 105 volt, dan bagian C V dalam kurun A sama dengan 390 derajat. Nah, di sini kita sederhanakan 390 derajat dengan IA 105 sin 390 derajat sama dengan 105 sin 360 ditambah 30. Kita sudah sederhanakan yang 390 derajat. Nah, 105 sama dengan 105 sin 30 sama dengan 105 dikali 0,5, dan kita dapat hasilnya 52,5 volt. Lanjut, VT-nya sama dengan ini waktu ya teman-teman, second waktu. Jadi VT sama dengan 0,216 second. Nah, kita konversikan. IT sama dengan 105 sin omega volt sama dengan 105 sin kita kali 31,4 dikali 0,46. Nah, 105 sin kita dapat hasilnya 6,78 sama dengan 105 sin 77. Nah, lanjut 105 sin 57 sama dengan 105 kali ini waktunya 0,834. Kita sinkan 57. Sin 57 itu kita dapat 0,838 sama dengan hasil dari 105 dikali sin 57 atau 0,838, kita dapat hasil 87,99 volt. Lanjut bagian V voltnya A sama dengan 105 derajat. IA nya sama dengan 10 sin 110. Oh, salah sini teman-teman. Sini 105. Di sini
5. Nah 5 sin sama dengan 105 sin. Jadi kita kali ini 105 sin kita kali 0,96. Kita dapat hasil 10,8 volt. Nah, lanjut bagian F. VT-nya 105 second atau waktu sama dengan IT sama dengan 105 sin dikali dengan rats yang tadi kita dapat 31,4 dikali 105. Nah, kita dapat 105 sin sama dengan 3297. Karena fungsi sinus periodik maka minus 105 derajat sama dengan VT volt-nya dengan 105 volt plus 105 volt. Lanjut V rata-ratanya sama dengan 0 volt. Efektifnya volt efektifnya adalah V akar 2 sama dengan 105 di akar 2 kan, dan kita dapat 74,25. Nah, lanjut tegangan sesaat stop kontak. Diketahui VRMS-nya sama dengan 105, berarti V sama dengan VRMS akar 2, kita dapat 148,5 volt, sehingga VT sama dengan 148, volt sin omega T volt. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita lanjut ke bagian C dengan soal 7 nomor. Yang pertama, ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya? Nah, secara umum terdapat 3 jenis beban generator AC ditinjau dari sifat impedansinya. Bagian A, beban resistif dengan simbol R. Penyebabnya, beban hanya memiliki tahanan listrik, tidak menyimpan energi. Contohnya lampu pijar, pemanas listrik, setrika. Ciri utama arus sefasa dengan tegangan. B, beban induktif dengan simbol L. Penyebabnya, beban mengandung induktansi atau kumparan, menyimpan energi dalam medan magnet. Contohnya motor listrik dan transformator solenoid. Ciri utama arus tertinggal atau leading terhadap tegangan. C, beban kapasitif dengan simbol C. Penyebabnya, beban mengandung kapasitansi, menyimpan energi dalam medan listrik. Contoh kapasitor, bank kapasitor. Ciri utama arus mendahului atau leading tegangan. Lanjut soal nomor 2. Efek pada generator jika dibebani resistor murni. Hubungan V dan I atau volt dan arus. Pada beban resistif murni, tegangan dan arus tidak mengalami pergeseran fasa atau sudut fasa. Faktor daya cos sama dengan 1 maksimum. Dan grafik tegangannya, gelombang tegangan dan arus berhimpitan, tidak ada pergeseran. Nah, efek terhadap generator daya aktif maksimum. Generator bekerja stabil, tidak menimbulkan reaktif power. Lanjut soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan leading dan penyebabnya? Nah, pengertian leading kondisi di mana arus tertinggal terhadap beban. Penyebabnya, beban bersifat induktif atau induktansi menahan perubahan arus. Hubungan V dan I atau volt dan arus leading. Nah, grafiknya, gelombang arus berada di belakang gelombang tegangan. Nah, dampaknya pada generator, faktor daya lebih kecil daripada 1 dan arus lebih besar. Generator lebih terbebani. Nah, lanjut soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan leading dan penyebabnya? Pengertian leading, kondisi di mana arus mendahului tegangan. Penyebabnya beban bersifat kapasitif. Kapasitor cepat melepas dan menyerap arus. Hubungan V dan I atau volt dan arus leading. Nah, grafiknya itu gelombang arus berada di depan tegangan. Ini kebalikan dari soal nomor 3.
Dampak pada generator dapat menstabilkan tegangan digunakan untuk koreksi faktor daya. Nah, lanjut soal nomor 5. Prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa atau generator 3 fasa. Prinsip dasarnya, generator memiliki 3 kumparan stator dipasang dengan sudut 120 derajat listrik. Rotor berputar, memotong flux magnet, timbul tegangan sinusoidal berbeda fasa atau karakteristiknya tegangan RST berada pada sudut 120 derajat. Daya lebih stabil, efisiensi tinggi, grafik tegangan 3 fasa. Itu saja. Dan solusi utamanya, koreksi faktor daya dengan menambahkan kapasitor ke sistem. Penjelasannya, beban induktif atau arus leading, kapasitor menghasilkan arus leading. Kedua efek saling meniadakan arus dan tegangan menjadi sefasa. Metodenya adalah bank kapasitor paralel, beban automatic power factor, correcting APVC. Lanjut soal nomor 7. VR, Vs dan Vt saat A sama dengan 90 derajat. Diketahui sin 90 derajat sama dengan 1. Berarti A tegangan fasa R, VR sama dengan ABC sin 90 derajat sama dengan ABC volt. Bagian B tegangan fasa S, Vs sama dengan ABC sin 90 derajat dikurang 120 derajat. Vs sama dengan ABC garis miring dot garis miring sin 30 minus 30 kuadrat. Jadi Vs sama dengan ABC dalam kurun minus 0,5. C tegangan fasa T, Vt sama dengan ABC sin 90 derajat dikurang 240 derajat. Vt sama dengan ABC garis miring dot garis miring sin dalam kurun 150 kuadrat. Berarti Vt sama dengan ABC dalam kurung minus 0,5. Baik, saya akan tegangannya di akhir. Kesimpulannya di akhir. Nah, kita lanjut ke bagian soal D. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Nah, 1. Pemeliharaan genset. Genset atau generator set adalah perangkat pembangkit listrik alternator dan terdiri juga dari mesin penggerak engine yang digabungkan menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan energi listrik. 2. Bagian-bagian utama genset. Mesin penggerak engine berfungsi mengubah energi bahan bakar menjadi energi mekanik atau putaran, umumnya menggunakan diesel, bensin atau gas untuk memutar poros generator. Bagian B, generator atau alternator berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik untuk menghasilkan listrik AC, terdiri dari stator dan rotor. Bagian C, sistem bahan bakar berfungsi menyuplai bahan bakar ke mesin, tangki bahan bakar, fuel pump, filter bahan bakar, injektor atau karburator. Dan bagian D, sistem pendingin berfungsi menjaga suhu mesin agar tidak overheat, radiator, kipas pendingin, coolant. Sistem pelumasan berfungsi mengurangi gesekan dan kehausan mesin seperti oli mesin, oli pompa, oli filter. Lanjut bagian F, sistem starter berfungsi untuk menghidupkan genset seperti aki, baterai, motor starter, relay starter. Bagian G, sistem kontrol dan panel berfungsi untuk monitoring dan pengamanan seperti voltmeter, ampermeter, frekuensi meter, circuit breaker atau AVR, automatic voltage regulator. Lanjut bagian H, rangka dan kandalpot. Rangka atau frame menopang semua komponen. Kandalpot, exhaust, membuang gas sisa-sisa pembakaran. 3. Cara pemeliharaan genset. Yang pertama, kita perawatan harian. Cek level oli mesin, cek bahan bakar, cek air radiator, periksa kebocoran. Dan bagian B, perawatan berkala. Ganti oli mesin, bersihkan atau ganti filter udara, bersihkan filter bahan bakar,
cek tegangan aki. Nah, bagian C, perawatan operasional. Panaskan genset sebelum digunakan. Hindari beban berlebih. Jalankan genset secara rutin walau tidak dipakai. Bagian D, perawatan sistem listrik. Periksa panel kontrol, pastikan AVR bekerja normal. Cek koneksi kabel. Bagian E, jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Nah, pengertian paralel generator. Paralel generator adalah pengoperasian dua atau lebih generator secara bersamaan untuk melayani satu sistem beban yang sama. 2. Tujuan paralel generator: menambah kapasitas daya, meningkatkan keandalan sistem, efisiensi operasi, atau kemudahan pemeliharaan. 3. Syarat paralel generator. Syarat sinkronisasi. Sebelum generator diparalelkan harus memenuhi 4 syarat utama: tegangan sama, frekuensi sama, urutan fasa RST, sudut fasa sama atau sefasa. Jikalau salah satu syarat tidak terpenuhi, dapat menyebabkan arus kejut atau kerusakan generator atau trip system. 4. Cara kerja paralel generator. Generator utama sudah terhubung ke beban. Generator kedua dihidupkan tanpa beban. Tegangan dan frekuensi disesuaikan. Sinkronisasi dilakukan manual ataupun otomatis. Circuit breaker ditutup. Beban dibagi sesuai pengaturan governor dan AVR. 5. Pembagian beban pada paralel generator. Beban aktif atau KW diatur oleh governor. Beban reaktif dibagi di KVAR atau KVAR, diatur oleh AVR. 6. Ilustrasi konsep paralel generator. Generator 1 ke beban dan generator 2 ke beban. Nah, kesimpulan dari ini, genset terdiri dari engine, generator, sistem pendukung, dan panel kontrol pemeliharaan rutin. Sangat penting untuk keandalan genset paralel generator harus memenuhi syarat sinkronisasi agar aman dan stabil. Nah, sekian dari UAS mesin listrik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, saya pamit.